Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya di tempat ini semuanya dalam keadaan yang baik, amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Biarlah kiranya kasih setiamu Tuhan yang mengiring dan menuntut setiap kami boleh ada di tempat ini dan menyertai setiap kami. Mari Tuhan, biarlah kiranya kasih setiamu Bapa hadir buat setiap kami, melawat umatmu di tempat ini Tuhan. Kami rindukan lawatanmu, kami rindukan hadiratmu Tuhan. Mari jamah setiap kami berbicara buat setiap pribadi di tempat ini. Biarlah kiranya hati kami benar-benar terpaut dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Mari bersama-sama buka hatimu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Ya, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu mari angkat tanganmu bersama-sama dan berkata, kasih-Mu ya Tuhan, amin, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang
Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mari yang percaya Dia baik, angkat tanganmu dan katakan, kasih-Mu ya Tuhan, amin, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, amin, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Karena kebaikan-Mu kami ada hingga hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Haleluya, ya haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, ya nama-Mu yang ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus.
Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, nyanyikan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari nyanyikan bersama-sama bagi Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Hosana. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layaklah Engkau Tuhan, oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari bersoraklah bagi Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layaklah Engkau Tuhan, oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terpujilah namamu di atas segala yang bernafas. Biarlah kiranya Engkau Allah yang hadir memenuhi tempat ini dengan sukacitamu. Yang percaya menerima sukacita itu sama-sama kita mau berkata amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, come on. Hey.
bersama-sama bernyanyi buat Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Amin. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Kau dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Yang percaya Dia ada di tengah-tengah kita, katakan amin. Come on. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Haleluya. Kau beri lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji. Nah, mari yang bersukacita angkat tanganmu bersama-sama. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, yeah, yeah. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Hey. Percayalah kuasanya ada di antara setiap kita. Sebab 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Yang percaya katakan amin. Oh, 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 oh. Angkat tanganmu bersama-sama dan nyanyikan buat Tuhan. Coba. La 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 la. Haleluya. Sekali lagi katakan la 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 la. Haleluya. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Sekali lagi yang katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat dan meriah buat Tuhan kita. Yang percaya Tuhan Yesus kita baik, kasih salam dulu pada kanan kirimu. Katakan Tuhan kita luar biasa. Come on. Ya, Dia sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Amin. Angkat pujian buat Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat.
dipulihkan ya Tuhan. Allah kenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan. Ya Allah yang penuhi hati kita dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan. Allah, mari angkat jempolmu buat Tuhan bersama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari bersukacitalah di dalam Tuhan, nyanyikan kebaikan bagi Allah kita. Come on. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And He is so good to you, He is so good to me. Jesus. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan buat Tuhan, katakan He is. Amin. He is. Mana jempolnya buat Tuhan ya, sama-sama diangkat bagi Dia. Bilang yang manis sama Tuhan. Oh, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good. Sekali lagi bersama. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Yes, Jesus, He's so good to you and bilang sama kanan kirimu, Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Tepuk tangan yang dahsyat dan meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, cari minimal 5 orang, katakan kamu luar biasa hari ini, engkau dicintai sama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Mari persiapkan hatimu. Biar pada malam hari ini kita boleh mendengar firman. Dan biarlah firman itu benar-benar keluar dari lidah bibir Bapa kita yang baik. Melalui hambanya. Pengurapan boleh ada buat setiap kita. Mengenal isi hatinya lebih lagi. Tuhan sang pembuat mujizat itu. Thank you Lord. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu,
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan pada sore hari ini. Setiap tangan-tangan yang memberi, kami percaya kami memberi dari apa yang kami miliki dengan sepenuh hati kami. Biarlah kiranya Kau pakai persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan dan boleh menjadi berkat buat setiap orang yang menikmatinya Tuhan. Kami bersyukur, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah Sang Pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari setiap kita yang percaya katakan bersama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Belah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kau pembuat mujizat, Kau sumber pertolongan kami, Kau sumber kekuatan kami. Haleluya. Kami sangat percaya Tuhan, kami sangat percaya. Haleluya, haleluya. Kau layak di
disembah, Kau layak dipuji. Hosana bagimu ya Rajaku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sikarana bapa syakarana bapa bapa. Kasyakarala bapa rala bayarana bayarana. Umanaya nasikarana bayarana. Para mashitar lokarana bayarana bayarana. Oh, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku. Oh, dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau layak diterima pujian penyembahan kami. Dan hati kami, hidup kami hanya menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami muliakan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Namamu tetap kekal dan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Kuasamu, pertolonganmu, mujizatmu tidak pernah berubah bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Hamba ini bodoh, gak bisa apa-apa. Hamba tidak pandai bicara seperti Musa. Tolong hamba, Roh Kudus, Engkaulah master hamba, master kami yang terbaik. Nomor satu dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Engkaulah penolong, Engkaulah pengajar yang terbaik bagi setiap kami. Tolong kami supaya kami tidak salah paham, gagal paham terima firman Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kami fokus sama firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, penyampai firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu, Tuhan, biarlah Roh Kudus meteraikan firman itu dalam kehidupan kami. Supaya firman itu dapat mengubah segala watak karakter kami yang busuk, yang tidak berkenan, yang penuh dosa, yang terkutuk di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kami hari demi hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap tuh terima firman-Mu, bersabdalah bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu ini,
Biar Engkau sendiri yang berperkara beracara bagi setiap kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kalau sudah menyembah Tuhan tuh ketok aneh gak kelemandek, bikin menyembah itu ya. Ya. Saya kalau dengan istri setiap pagi kadang-kadang kami menikmati penyembahan itu gak kerasa sampai 2-3 jam bahkan bisa lebih. Ya, kami menikmati itu di dalam keluarga kami setiap pagi. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala. Akhirnya saya bisa dipercayakan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Sudah beberapa kali gak bisa terus karena kendalanya dari istri. Tadi sebenarnya hampir gak bisa Pak Gembala, karena tadi dapat kabar mendadak katanya mau online. Terus beberapa menit kemudian dikabari lagi disuruh datang ke sekolahnya, istilahnya di yayasannya. Dan puji Tuhan tadi saya dari rumah, kami antar beliau sampai di tujuan di Jalan Kalidami Surabaya, baru saya ke sini. Ya, semua oleh kemurahan Tuhan. Saya bayangkan kalau sampai tidak jadi lagi, jangan marah ya Pak Gembala. Karena saya ini sekarang jadi asistennya istri saya pribadi. Ya, kalau dulu di kantor ada apa tentang masalah komputer, dia tinggal panggil. Di rumah sekarang saya yang bagiannya. Jadi kalau ada apa-apa, saya nggak berdaya ya. Jadi kami ini saling membutuhkan satu dengan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Yundri. Saya sudah menikah tapi tidak punya anak. Tapi kami masih punya anak-anak rohani yang cukup banyak di gereja kami. Ada sekitar yang dipercayakan kepada kami sekitar 80 ya, 80 anak-anak sekolah minggu ya, yang dipercayakan kepada kami. Puji Tuhan. Baik, kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Oh, di sini bisa. Matius pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita akan baca bergantian ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat kedua sampai selesai di ayat terakhir 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita baca bersama-sama ayat terakhir. 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Puji Tuhan. Ya, tema yang Tuhan kasih ke saya hari ini, dan beberapa waktu yang lalu saya udah ditembak sama Ibu Gembala, dan saya pikir bercanda ya, ternyata serius. Dan saya berdoa, bergumul, dan Tuhan kasih tema undangan kerajaan Allah yang spesial untuk umatnya. Amin. Undangan kerajaan Allah yang spesial untuk umatnya. Saya mau bertanya buat kita semua sebelum saya masuk firman Tuhan ini. Saya mau tanya di sini yang merasa menjadi umat pengikut Kristus siapa? Semua ya. Jangan sampai kita tidak yakin bahwa kita ini adalah pengikut Yesus Kristus. Amin. Ya. Karena ini adalah perumpamaan yang Tuhan ajarkan melalui melalui firman Tuhan malam hari ini. Baik, tema yang Tuhan kasih ke saya adalah undangan kerajaan Allah yang spesial untuk umatnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, khotbah Yesus tentang kerajaan Allah ini yang kita baca tadi dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 adalah perumpamaan yang menggambarkan tentang kerajaan Allah dan bagaimana manusia merespon panggilan Allah itu. Ya. Perumpamaan tentang undangan kerajaan Allah ini, Yesus menceritakan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan untuk putranya dan mengirimkan hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang. Namun orang-orang yang diundang itu menolak untuk datang, dan bahkan mereka membunuh beberapa hamba raja yang raja menyuruh untuk memanggil mereka untuk datang ke pestanya anaknya raja. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya coba memahami, mengerti apa sih maksud perumpamaan ini, ya. Perumpamaan yang Yesus ajarkan ini dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, raja mengadakan perjamuan adalah Allah yang mengundang manusia untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Yang kedua, putra raja adalah berbicara tentang Yesus Kristus yang merupakan pusat dari kerajaan Allah itu sendiri. Yang ketiga, hamba-hamba raja adalah berbicara tentang para nabi dan rasul yang diutus untuk memanggil manusia untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang diundang adalah orang-orang yang telah menerima panggilan Allah, tetapi mereka menolak untuk datang dan bahkan membinasakan hamba-hamba raja tersebut. Jadi ini sebagai penolakan, ya, kalau dapat diartikan ini sebagai penolakan manusia terhadap panggilan Allah dan bahkan membunuh para nabi tersebut. Artinya mereka tidak menerima firman Tuhan, mereka tidak menerima Injil firman Tuhan. Kalau kita pelajari lebih mendalam, tujuan utama khotbah Yesus Kristus ini ditujukan pada masa itu adalah kepada siapa saja? Yang pertama kepada pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Ya. Yang kedua orang-orang Yahudi sendiri. Ya. Jadi khotbahnya Yesus ini dapat dilihat sebagai suatu kritik terhadap pemimpin agama Yahudi pada waktu itu karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai Allah, sebagai Tuhan. Sedangkan untuk orang-orang Yahudi ini ditujukan kepada orang-orang yang telah diundang
menjadi bagian dari kerajaan Allah, tetapi mereka juga menolak undangan tersebut, bahkan membinasakan nabi-nabinya Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini hanya sebagai perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada para orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu, dan kepada murid-muridnya. Ya. Jadi pengajaran ini juga sebenarnya Yesus sudah pernah sampaikan, bahkan Yesus mengungkapkan suatu perkataan yang keras, ya. Di dalam, kalau kita baca di dalam Matius pasal 23 ayat 13, ya. Di Matius pasal 23 ayat 13, ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di hadapan manusia. Terus kita sambung di Matius pasal 23 ayatnya yang ke-27. Celakalah kamu, Matius 23 ayat yang ke-27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu sama seperti kuburan yang dicat putih, yang kelihatannya indah di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan segala macam kotoran yang ada di dalamnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yesus menyampaikan, mengecam para ahli Taurat ini karena kehidupan mereka penuh dengan kemunafikan. Kehidupan mereka kelihatannya setia melakukan pengajaran mereka, tetapi mereka tidak setia terhadap ajaran Taurat, tidak melakukan ajaran Taurat. Ya, mereka hidupnya penuh dengan kesombongan. Ya, mereka menganiaya para nabi. Ya, pada waktu itu zaman perjanjian lama, membunuh, membinasakan. Ya. Makanya Yesus mengecam para ahli-ahli Taurat dan menjelaskan tentang kerajaan surga ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, khotbah yang Yesus nyatakan, yang Yesus ajarkan ini adalah hanya mengkritik kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, tapi juga menekankan pentingnya kesetiaan dan ketulusan di dalam beribadah kepada Allah, di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, di dalam mentaati setiap perintah-perintah firman Tuhan. Ada 4 hal yang perlu kita pelajari dari bahan firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, kita buka dalam yang tertulis dalam Matius pasal 22 tadi ayat 1 sampai 3. Itu berbicara, yang poin yang pertama berbicara tentang undangan kerajaan. Ya. Yang kedua berbicara tentang penolakan dan penghukuman. Itu tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 4 sampai yang ke-7. Dan yang ketiga, ya, yaitu undangan untuk semua orang. Ya, itu tertulis dalam kitab Matius pasal 22 ayat 8 sampai yang ke-10. Dan yang terakhir, ya, mana tadi? Tentang pakaian atau pakaian pesta atau pakaian pernikahan. Ya, itu tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 11 sampai 14. Baik, kita bahas yang pertama dulu Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh sangat mendalam. Ya. Saya berharap kita bisa mengerti, Roh Kudus tolong kita supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, undangan kerajaan. Ya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 22 ayat yang ketiga, Matius pasal 22 ayat yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya. Di situ kalau kita perhatikan ada kata memanggil ya.
kata dasarnya dipanggil ya, kalau boleh dibilang ya. Jadi dalam kata dipanggil ini ya, yang kita lihat di situ, itu saya coba mencari tahu dalam bahasa aslinya itu memakai kata kletesantes. Kletesantes ini artinya dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Greka itu artinya dipanggil. Ya. Ini menunjukkan undangan kerajaan Allah adalah panggilan yang nyata dan serius. Ya. Jadi benar-benar serius apa yang Yesus ajarkan, panggilan yang Allah tujukan kepada umatnya itu betul-betul panggilan yang nyata dan serius, bukan main-main Bapak Ibu. Yesus menggambarkan seorang raja yang mengadakan perjamuan ini adalah suatu acara yang betul-betul Yesus ajarkan dalam menceritakan bahwa ini adalah gambaran yang penting, bahwa panggilan Allah kepada setiap umatnya itu betapa pentingnya dan sangat penting dan harus direspon dengan baik dan direspon dengan benar. Kalau tidak direspon dengan benar, maka ada akibatnya. Nanti di poin yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan ini adalah menceritakan bagaimana Tuhan memanggil ketika Tuhan mempersiapkan pesta itu dengan baik. Ketika raja itu mempersiapkan pesta itu dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan raja itu memanggil orang-orang yang dia sudah undang. Tetapi orang-orang itu menolak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah gambaran bagi setiap kita, yang mana kita ini sering kali tahu ada jam-jam ibadah. Hari Senin ada doa puasa, hari Rabu ada Zoom PA pendalaman Alkitab, hari Kamis ada ibadah umum di PDL Roy. Hari Minggu, Pak Edi bilang ke gereja masing-masing. Ya. Tapi kita ini seringkali kurang merespon dengan nyata, dengan sungguh-sungguh, bahwa betapa pentingnya ketika kita dipanggil Tuhan untuk datang beribadah. Ibadah yang dimaksudkan Yesus ini adalah pesta yang sesungguhnya. Pesta perjamuan, makan enak dan semua ini hanya gambaran. Tetapi Yesus sedang menceritakan, menekankan bahwa ibadah yang seperti yang kita lakukan hari ini adalah suatu pesta rohani yang kita harus lakukan di jam-jam, di waktu-waktu antara kita dengan Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan seringkali mengabaikan, lebih mementingkan kepentingan saku kita, cari cuan, cari untung daripada beribadah. Amin. Iya. Sudah tahu waktunya hari Senin doa puasa. Masih ada dikasih kesempatan sama Tuhan untuk beribadah. Tetapi diajak teman, mungkin ada acara apa, lebih memprioritaskan yang itu dulu ketimbang sama Tuhan. Ini loh, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menolak panggilan itu. Panggilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita tadi dikatakan dari kata kletesantes itu menunjukkan panggilan yang nyata, yang serius, nggak main-main. Jadi ibadah ini adalah suatu makna yang betul-betul sangat penting bagi kehidupan kita. Jangan pernah kita meremehkan yang namanya ibadah Bapak Ibu. Mungkin Anda berpikir kita datang beribadah, pokoknya teko ibadah, ku nyanyi hosana, memuji Tuhan selesai, dengan firman Tuhan kasih kolekte pulang. Tetapi tidak ada sesuatu yang Anda terima dari saat Anda beribadah kepada Tuhan. Dibutuhkan respon yang serius Bapak Ibu. Bagaimana kita menanggapi suatu ibadah itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita untuk Tuhan.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ini sudah berada di akhir zaman. Tinggal tunggu waktunya saja. Beberapa waktu lalu, tidak tahu saya mungkin ada yang menonton ketika saya share ada satu film yang mengatakan bahwa nanti satu saat HP ini sudah nggak dipakai lagi. Tapi kita akan diarahkan pakai seperti kayak stiker yang nempel di sini, tapi itu canggih banget. Mungkin Anda pernah ada yang nonton mungkin di doa puasa atau di keluarga besar. Saya memang sharekan itu, dan memang saya sharekan itu karena memang itu dorongan Roh Tuhan untuk saya sharekan itu supaya kita sadar, kita mengerti hari-hari ini adalah hari di mana kita harus mempersiapkan diri ketika mempelai itu datang menjemput kita. Kita sudah siap. Bukan waktunya main-main lagi. Amin. Amin. Mohon maaf firman Tuhannya agak keras. Tapi ini demi kita semua. Yang namanya orang masa-masa duniawi, kenikmatan duniawi, udahlah. Enggak terlalu penting Bapak Ibu. Enggak penting. Yang kita butuhkan sekarang hanya Tuhan. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau menikmati hubungan kita dengan Tuhan yang intim, hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Hanya Tuhan yang memberikan solusi bagi setiap masalah kita. Hanya Tuhan yang memberikan solusi bagi setiap sakit penyakit kita, pergumulan kita. Hanya Tuhan aja. Jadi kenapa kita mesti cari hal-hal yang enggak penting? Kita buka dalam Yesaya pasal 55 ayat 3. Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Perintah firman Tuhan ini adalah perintah yang tetap bagi kita. Tuhan memerintahkan kita untuk dengar sendengkanlah telingamu, datang kepada Tuhan, dengarkan. Apa yang menjadi pesan Tuhan? Hari-hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Jangan sampai kalau kita tidak melatih kehidupan kita, kerohanian kita akan mati. Dan lama-kelamaan Roh Kudus meninggalkan kita. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan tidak menjumpai Roh Kudus itu dalam hidup kita. Karena apa? Yang ada itu hanya dosa, sakit hati, sifat-sifat yang tidak mau mengampuni, hal-hal yang penuh dengan kotoran yang membuat Tuhan jijik atas setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak segera menyelesaikan masalah kita, tidak mau menyelesaikan menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan, intinya kita mau datang kepada Tuhan, mau minta ampun atas setiap dosa dan kesalahan kita sama Tuhan, kita nggak layak sama Tuhan. Yesus sudah kasih tahu Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, ini ayat yang favorit bagi setiap kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, siapa yang bisa memberikan kelegaan ini secara rohani kepada kita sebagai umat manusia? Ahli psikologis pun gak bisa menjamin seperti ini buat kita semua. Walaupun dia mau pakar, doktor, profesor, apalah, panjang gelarnya, tidak bisa menjamin seperti yang Yesus berikan kepada kita. Yesus sudah mengundang kepada kita, marilah kepadaku. Kalau punya masalah ya datang sama Tuhan. Kalau kita rindu sama Tuhan ya datang beribadah sama Tuhan. Jangan mengabaikan Tuhan. Jangan mengabaikan undangan itu dari Tuhan. Karena ibadah ini adalah momen yang terpenting Bapak Ibu.
Inilah perjamuan pesta yang sesungguhnya, ibadah ini. Mungkin Anda berpikir, ini maksudnya apa? Ketika saya baca firman Tuhan ini, Roh Kudus menyingkapkan kepada saya bahwa perjamuan yang sesungguhnya ini loh ibadah. Karena apa? Ketika kita tidak suka beribadah di dunia, dan Tuhan atau kita belum mungkin tidak mengalami rapture dengan Tuhan, Tuhan izinkan kita dipanggil secara pribadi. Di dunia aja malas ibadah. Gimana kita mau masuk surga Bapak Ibu? Gak bisa. Di surga itu isinya hanya pujian, penyembahan, ibadah. Tidak ada hentinya. Kalau di dunia aja kita malas beribadah, gimana kita mau sampai ke surga? Mau ketemu Tuhan? Gak bisa. Gak bisa Bapak Ibu. Dan saya pun secara pribadi menyadari itu. Dulu pun saya adalah seorang pelayan Tuhan, seorang worship leader, tapi saya jarang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hanya datang beribadah, melayani, sudah selesai pulang. Tapi di rumah gegeran sama istri. Untuk apa semua itu? Di gereja saya selalu mengunggulkan saya, acara apa saya selalu disuruh WL. Tapi dalam hidup saya nggak beres. Untuk apa Bapak Ibu? Nggak ada artinya. Maaf untuk pelayan-pelayan Tuhan. Ini juga peringatan bagi kita. Kita harus hati-hati dengan setiap apa yang kita kerjakan. Anda boleh hebat dalam memainkan musik. Anda boleh hebat dalam WL sebagai worship leader. Tapi kalau Anda tidak memiliki hubungan yang intim, tidak merespon panggilan Tuhan, tidak ada hubungan pribadi yang khusus dengan Tuhan, mohon maaf. Kalau Tuhan datang, Tuhan bilang, adakah iman di bumi ini? Kalau Tuhan tidak jumpai iman di diri Anda, sayonara. Anda harus tunggu 7 tahun lagi ngalami penderitaan di bumi ini bersama antikris. Mau? Bapak Ibu? Saya yakin tidak mau. Sebab itu mari jalin hubungan ini, respon panggilan Tuhan. Lakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan kita main-main dengan hal ini. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ibrani 10 ayat 25 ini ayat favorit. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo Bapak Ibu, giatlah gitu kita beribadah. Kita giat untuk ibadah. Hari-hari ini saya ini sekarang di gereja kami sedang ditekan bahwa para hamba-hamba Tuhan kalau melayani di tempat kami ada syarat-syaratnya. Salah satunya memberikan perpuluhan. Cuma saya batin, Tuhan, aku ki wis gak kerja Tuhan. Arep tak kena daun tak Tuhan. Iya, ini jadi pergumulan yang baru buat saya. Dulu saya pernah di-cut berhenti gara-gara saya banyak pelayanan membantu istri saya dalam pelayanan. Terus kira-kira beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, Bapak Gembala datang kepada saya minta tolong saya di WL lagi. Saya enggak minta, beliau sendiri yang datang kepada saya. Tapi ini bukan suatu tekanan buat saya Bapak Ibu. Yang menjadi permasalahannya adalah masalah perpuluhan ini. Ini hukumnya wajib katanya. Haleluya. Saya nggak tahu ya apa yang harus saya lakukan. Hanya berserah sama Tuhan. Memang kehidupan saya dengan istri selama ini kami nggak pernah minta-minta. Selama kami berdua nggak kerja, istri saya hanya ngajar ngelesi orang. Tapi Tuhan berkati kami dengan cara-cara yang nggak masuk akal Bapak Ibu. Percaya, believe or not, ya tapi ya itu yang Tuhan buat dalam hidup kami. Dan doa Bapak Gembala, Pak Edi ini selalu mujarab. Caranya Tuhan tuh ono ae. Saya jujur aja, saya nggak ngerti harus buat apa. Saya nggak ngerti rencana Tuhan buat saya apa. Tapi saya mau belajar
untuk mentaati apa yang jadi kata pemimpin. Ya. Yang pertama kita belajar tadi undangan kerajaan. Ya. Kata yang dipakai adalah kletesantes, dipanggil. Ini adalah merupakan panggilan yang nyata, serius. Ya. Yang kedua, poin yang kedua, penolakan dan penghukuman. Itu tercatat dalam Matius pasal 22 ayat 4 sampai 7. Ya. Ya, pasal 22 Matius 22 ayat pasal 22 ayat 4 sampai 7. Ya. Dan kalau kita buka dalam Matius pasal 22 ayat 6, pasal 22 ayat 6, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ya. Ini kenapa mereka lakukan itu? Karena satu kata, tidak percaya. Ya. Di situ dipakai kalimat tidak percaya, dipakai kata apetesai, bahasa Greka. Ya. Ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap undangan kerajaan Allah adalah hasil dari ketidakpercayaan dan keras kepalanya mereka untuk menolak undangan Tuhan. Jadi undangan yang Tuhan, undangan raja yang raja itu sampaikan kepada tamu-tamunya, mereka bersikeras nggak mau datang, keras kepala. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini juga buat kita juga. Ya. Kalau kita aplikasikan buat kita ini, kadang-kadang kita ini juga keras kepala. Seringkali kita diingatkan oleh Pak Edi, ayo, kok enggak datang? Doa puasa. Kok enggak datang hari Kamis? Oh ya, banyak ngelesnya. Banyak ngeles, ya kan? Banyak ngeles, banyak alasan, cari alasan. Oh iya, Pak, ya. Yes, ngono lah, ya kan? Tetapi hambanya ini nggak pernah bosen ngiling, no. Ini yang namanya keras kepala. Diiling no bolak-balik tapi nggak mau datang. Lebih mementingkan hawa nafsu kedagingannya, kebutuhannya, ketimbang ngiling sama Tuhan. Ini keras kepala. Ini mokong Bapak Ibu. Saya berharap saya percaya di sini tidak ada jemaat yang keras kepala ya. Saya percaya PDL Roy ini jemaat-jemaat yang lemah lembut alias manut sama Bapak Gembala. Amin. Amin. Ya. Kalau ada bertobat ya. Jadi ayo, jangan sampai kita menjadi orang yang keras kepala. Angel, kepala batu, siapa tadi dia bilang? Kepala batu, betul. Ibu Hengki, sekretaris doa puasa. Kepala batu, ya. Jangan Bapak Ibu. Kalau sudah diingatkan, cepet. Oh iya Pak, minggu depan ya Pak. Kalau sudah janji minggu depan, datang kok Bapak Ibu. Karena pertemuan ibadah ini pesta rohani yang kita lakukan setiap Senin, Rabu, di malamnya, Kemis, itu penting sekali Bapak Ibu. Hari Minggu kembali ke gereja kita masing-masing beribadah. Itu penting, jangan diabaikan. Ya. Saya teringat sama salah satu jemaat doa puasa ketika saya Pak Edi dengan istri kami mengunjungi beliau di rumah. Dia di mana? Di Blimbing ya, jalan Blimbing sini, nggak jauh. Beliau itu seorang aktivis yang suka olahraga, ya, seneng banget olahraga. Suaminya nggak pernah olahraga. Bahkan dia sering ngelokno suaminya. Ini dia cerita sendiri. Aku kata olahraga, ngeka aku gitu, sehat, jalan pagi setiap hari. Suaminya mek senyum-senyum tuh ay. Nah satu ketika Tuhan izinkan dia tiba-tiba kena stroke Bapak.
Dari sini, ini menjadi perenungan buat saya secara pribadi. Berarti yang namanya kesehatan jasmani itu bukan yang utama, betul? Yang namanya kebutuhan yang kita butuhkan ini sebenarnya jasmani. Olahraga itu baik, kesehatan itu baik, kalau kita jalan pagi, baik. Tetapi ya, kalau hidup kita nggak pernah beribadah sama Tuhan, itu bahaya Bapak Ibu. Kalau saya mau katakan, sumber kehidupan kita ini adalah pusatnya adalah di Tuhan Yesus sendiri. Ketika rohani kita hubungan kita dengan Tuhan baik, kerohanian kita, roh kita ini baik, hubungan kita dengan Tuhan baik, dengan sendirinya jasmani tubuh kita ini akan jadi baik. Percaya enggak? Buktinya apa? Saya sendiri, saya praktekkan. Tapi bukan berarti saya nyobai Tuhan ya, enggak. Tapi selama ini saya dengan istri setiap pagi itu enggak pernah, yang namanya jalan pagi, olahraga enggak pernah. Karena setiap pagi kami hanya bersekutu, beribadah, memuji, menyembah Tuhan setiap pagi. Tapi oleh kemurahan Tuhan, sampai hari ini, yang dulu katanya saya punya sakit batu empedu, ya, saya pernah divonis sama dokter kena batu empedu Bapak Ibu, cuma berapa senti aja. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan pada waktu itu, mujizat yang terjadi, nggak jadi operasi Bapak Ibu. Dan sampai hari ini, yang namanya penyakit apa itu, ya ada, kami ngalami yang kecil-kecil, tapi nggak separah-parahnya, sampai gimana-mana gitu Bapak Ibu. Karena hati kami belajar, saya dan istri selalu belajar untuk selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami selalu kami lakukan, yaitu mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami berusaha untuk tidak keras kepala, nuruti apa yang Tuhan mau. Kemana Tuhan mau utus kami, Tuhan mau ngajak, mau nyuruh apa kami, Tuhan mau ingin kami lakukan apa. Kami tidak mau nahan. Contoh saja ketika kami pertama kali ke Pedel Roy ini, kami nggak nyangka kalau kami bisa di sini Bapak Ibu. Salah satu yang kami ajak di sini adalah karena ada salah satu jemaat di sini yang mengajak kami. Dan dia adalah teman dari adik kelas alumni CP8 dari istri saya. Dan sampai hari ini kami juga nggak nyangka kalau Tuhan bawa kami sejauh ini di tempat ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sampai diomongin sama diwawancara sama Bapak Gembala saya. Ditanyain, "Kamu ini sebenarnya ibadahnya di mana?" "Saya ibadahnya di sini, Pak." "Kandang kamu di mana?" "Ya di sini, Pak." "Terus yang lainnya apa?" "Ya statusnya cuma membantu, Pak." Tapi sepertinya saya nggak tahu. Sepertinya beliau itu kurang percaya. Dan Tuhan taruh hati kami berdua ada di sini memang. Selain di Sepanjang ada di sini juga. Membantu apa yang bisa kami kerjakan. Saya dengan istri punya komitmen, apa yang kami bisa kerjakan untuk Tuhan, kami akan lakukan dengan sepenuh hati kami. Selama saya kuat, selama istri kami kuat, dikasih kekuatan kesehatan sama Tuhan, untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ya kami akan melakukan itu dengan sepenuh hati kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebab itu saya hanya mengingatkan untuk kita jangan ngeles sama Tuhan. Jangan keras kepala. Kalau waktunya ibadah ya ibadah. Nek Isa utamakan ibadah dulu baru yang lainnya Bapak Ibu. Karena firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita kalau memprioritaskan Tuhan, ada bonusnya, ada berkatnya yang nyusul dalam kehidupan kita. Kita buka firman Tuhan dalam maaf. Roma 6 ayat 23, ini juga ayat yang tidak asing ya.
Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya ketika saya dapat ayat ini, saya dapat remahnya begini Bapak Ibu. Ketika kita punya hidup di dalam Tuhan, benar-benar sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, Roh Kudus itu akan menuntun kehidupan kita untuk kita bisa menjauhi dosa itu. Amin. Sehingga kita terhindar dari maut. Kalau kita jauh dari Tuhan, akan kebalikannya. Kita akan binasa. Jadi, ayo jangan main-main. Jangan keras kepala. Ya. Yang ketiga, cepat saja. Waktunya cepat sekali ya. Haleluya. Yang poin yang ketiga, undangan untuk semua. Ya. Matius pasal 22 ayat 8 sampai 10. Kata yang dipakai di sini adalah semua, adalah umum sifatnya. Ya. Dalam bahasa Grekanya disebut, dipakai kata pantas. Ya. Saya agak kaget, pantas. Wow, keren. Kita buka Matius pasal 22 ayat 10. Matius pasal 22 ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan itu dengan tamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, undangan untuk semua perjamuan yang Yesus umpamakan melalui perumpamaan ini bicara bahwa undangan yang Yesus lakukan, panggilan yang Yesus lakukan, itu ditujukan bagi semua orang. Tapi, ada tapinya, yang mau merespon. Yang respon selamat apa tidak? Selamat. Ketika dia mendengarkan Injil, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ketika dia merespon keselamatan itu, dia akan selamat. Tapi bagi mereka yang menolak, ya sudah. Kita tahu tempatnya di mana. Yang dia akan peroleh adalah kebinasaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita. Kita ini adalah orang-orang yang ada di tempat ini adalah karena kita respon panggilan Tuhan. Dan jangan paling terpenting adalah ketika Tuhan ini ada yang saya lupa. Ketika kita hidup sampai hari ini, kita ada sampai ini juga bukan hanya karena respon kita sama Tuhan, tapi ada satu karya Tuhan, yaitu apa? Tuhan yang memilih kita untuk kita menjadi anak-anaknya. Kalau Tuhan tidak pilih kita tidak mungkin ada di tempat ini. Makanya di ayat 14 bilang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Itu konteks ayatnya. Tidak semua orang di dunia ini bisa menjadi pengikut Kristus. Karena Yesus sendiri bilang, barang siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Setiap hari mengikut aku. Jadi gak gampang Bapak Ibu. Untuk kita merespon, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Undangan yang Yesus lakukan ini kepada raja yang perumpamaan yang Yesus ajarkan ini, yang berbicara tentang keselamatan ini, Yesus sedang menceritakan bahwa keselamatan itu adalah gratis dari Tuhan. Bukan sesuatu yang karena apa? Karena perbuatan baik kita, karena kita setia melayani, bukan. Itu adalah pemberian gratis. Jadi apakah kita mau respon atau tidak, itu tergantung dari kita juga. Kalau kita meresponnya dengan benar, kita akan selamat Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu fasilitas yang Tuhan sudah berikan. Tinggal kita mau merespon apa tidak. Jadi jangan kita main-main dengan semua itu. Filipi 2 ayat 12.
Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaat di Filipi supaya mereka tetap senantiasa taat dan tetap mengerjakan keselamatan itu dengan penuh rasa takut dan gentar. Artinya kita juga sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, sudah dipilih, yang sudah diselamatkan sama Tuhan, kita pun punya sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban kita, keselamatan itu kita harus tetap kerjakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada doktrin yang mengajarkan bahwa ada satu doktrin yang mengajarkan bahwa ketika seseorang terima Yesus, sekali terima Yesus akan tetap selamat. Menurut Anda itu ajaran benar apa tidak Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu, itu bukan ajaran yang benar. Karena Yesus sendiri menekankan dalam Matius 7, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya kita harus tetap melakukan perintah firman Tuhan. Harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan taat, dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan itu bisa hilang ketika kita mengabaikan, ketika kita main-main dengan Tuhan. Jadi jangan kita ngeremehkan yang namanya keselamatan itu Bapak Ibu. Pengorbanan yang Tuhan lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu pengorbanan yang mahal. Enggak bisa diganti dengan apapun. Dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi keselamatan yang kita peroleh ini adalah karena pengorbanan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena harta kekayaan yang kita miliki, bukan Bapak Ibu. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Keselamatan itu hanya bisa dibeli dengan darah Yesus. Pertanyaannya, apakah kita lebih memilih dunia ini apa keselamatan yang Yesus berikan atau bagaimana? Itu semua keputusan ada pada diri kita sendiri. Apakah kita tetap mempertahankan kehidupan kita yang lama atau mau bergegas keluar dari kehidupan zona kita yang lama menuju ke zona yang baru, kepada kehidupan yang baru apa tidak? Itu keputusan dari kita sendiri. Kita harus ambil itu dalam hidup kita. Kita pilih yang mana? Semua tergantung daripada kehidupan kita. Poin yang keempat, yang terakhir. Pakaian pernikahan atau pakaian pesta ya. Dalam Matius pasal 22 ayat 11 sampai 14. Di Efesus, kalau kita perhatikan Efesus pasal 4 ayat 24, di situ ada kata tulisan berpakaian. Itu dalam bahasa Grekanya dipakai kata endusaste, berpakaian. Ya. Menunjukkan bahwa pakaian pernikahan atau jubah pesta adalah simbol dari kehidupan yang baru, yang suci, ya, yang Yesus gambarkan dalam pesta itu. Ya. Ketika dalam perumpamaan itu, ketika raja menjumpai ada seorang yang tidak berpakaian pesta, dia diusir, dia ditangkap. Itu menggambarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup kudus. Pakaian rohani kita ini harus baru setiap hari Bapak Ibu. Kehidupan kita harus kudus Bapak Ibu. Untuk kita mencapai kerajaan surga, untuk kita mencapai kehidupan yang kekal, kita punya kehidupan harus kudus. Berpakaian yang kudus. Untuk mencapai, bisa mengganti pakaian setiap hari. Gimana caranya? Caranya yang pertama, hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua,
hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang ketiga, hidup taat melakukan setiap perintah firman Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus lah yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan perintah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita hidup kudus bersama Tuhan. Kita tidak bisa hidup di dalam keselamatan kalau Roh Kudus itu tidak memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Betapa pentingnya kita harus hidup di dalam kekudusan. Jadi kalau hidup kita masih penuh dengan kehidupan yang lama, suka berkata kotor, ya, bersikap yang tidak sopan kepada suami, bersikap yang tidak sopan kepada istri, bersikap yang tidak sopan kepada orang tua, tidak menghormati orang lain, suka ngerasani orang, kehidupan-kehidupan yang lama seperti itu, ya. Masih suka berbuat yang jahat, sirik dengan orang. Itu pakaian yang lama Bapak Ibu. Gak bisa kita bawa ke surga. Gak bisa, kita harus tanggalkan itu. Kita harus tanggalkan itu Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan, yang memampukan kita untuk memiliki pakaian yang baru adalah Tuhan. Yaitu Roh Kudus yang memampukan kita. Sehingga setiap hari kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dibutuhkan perjuangan yang keras. Melatih hidup kita untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Ini adalah perkataan Rasul Paulus sendiri. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, ini aja Rasul Paulus ini adalah rasul yang luar biasa. Penulis kitab perjanjian baru, hampir separuh dari perjanjian baru loh Bapak Ibu. Rasul besar, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia punya pergumulan seperti ini. Harusnya kita juga harus punya hati yang seperti ini. Harus berjaga-jaga seperti ini. Jangan sampai kehidupan kita masih ada dosa. Masih ada keterikatan masih ada belenggu dalam hidup kita. Masih senang dengan hal-hal duniawi. Masih merokok. Masih minum. Itu bukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Kita harus lepaskan yang itu, pakaian lama itu Bapak Ibu. Kita harus tanggalkan itu. Kesimpulannya, sebagai orang percaya, kita harus menerima undangan. Undangan pertobatan. Ketika kita setiap saat beribadah, kita merespon ibadah itu dengan hati yang benar. Kalau kita datang beribadah dengan hati yang gak benar, itu juga gak berkenan sama Tuhan. Ingat cerita Kain dan Habel. Habel mempersembahkan korbannya dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Kain tidak. Makanya persembahannya ditolak. Hati yang benar ini harus benar Bapak Ibu. Kita harus meresponinya. Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita gak ngalami, gak diangkat. Apalagi kalau namanya rapture ya. Kita nggak diangkat. Saya seringkali melihat di TikTok, di YouTube ya, bagaimana gambaran-gambaran orang membuat peristiwa rapture itu dalam waktu singkat Bapak Ibu. Ketika kita beribadah sini, ketika hamba Tuhan lagi berkumpul, tiba-tiba hamba Tuhannya terangkat. Beberapa jemaat terangkat, ada yang nggak terangkat. Jangan sampai kita ditinggal Bapak Ibu. Sebab itu, marilah. Biarlah ini menjadi perenungan buat setiap kita. Apakah kita sudah menerima Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Apakah kita sudah meresponi keselamatan itu dengan benar atau tidak? Bagaimana kita menanggapi undangan panggilan Tuhan dalam beribadah? Bapak Ibu, kita juga punya tugas
sebagai anak Tuhan yang sudah setia, kita juga harus membawa jiwa kepada Tuhan. Bapak Gembala sering menyarankan untuk kita membawa jiwa-jiwa saudara, teman untuk datang beribadah. Sebab itu mari kita, walaupun kita mungkin tidak berani memberitakan Injil, yang ngajak aja. Mungkin pertama ikut ke line dance dulu, ya ikut di line dance. Kalau mereka tanya ada kegiatan apa di sini, siapa tahu mereka tertarik untuk ikut. Puji Tuhan, Tuhan punya cara untuk membawa jiwa kepada Tuhan, memakai kita masing-masing. Biarlah kehidupan kita mau belajar seturut dengan kehendak Tuhan. Kita belajar meresponi selalu panggilan Tuhan, undangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena undangan yang spesial yang Tuhan berikan kepada setiap kita, itu adalah bukan undangan yang murahan Bapak Ibu. Keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan keselamatan yang murahan. Mahal harganya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita agar kita selalu ingat sama Tuhan. Sebenarnya banyak ayat ya Bapak Ibu, karena waktu sudah jam 8, saya nanti ditegur Bapak Gembala karena kelamaan nanti. Ya. Tapi biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk kita selalu merespon undangan Tuhan. Sikap hati kita dalam beribadah, mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu ketimbang yang lain-lainnya. Dan yang ketiga, kita responi Tuhan, panggilan Tuhan dengan selalu berpakaian kudus, artinya hidup kudus di dalam Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Hamba terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Hamba lemah dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus yang akan memberikan pengertian bagi setiap kami. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk memahami maksud firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Kau mau Roh Kudus. Biar Kau menjamah setiap hati kami, menyingkapkan rahasia firman ini bagi setiap kami. Supaya kami gak salah paham, gagal paham terima firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Roh Kudus, Engkau adalah Roh Yesus yang diutus oleh Yesus Kristus untuk menolong setiap kami. Untuk kami hidup di dalam kekudusan, untuk hidup dalam meresponi panggilan Tuhan, dalam beribadah, dalam memuji, menyembah Tuhan. Memiliki gaya hidup yang suka beribadah, memuliakan Tuhan. Mempunyai sikap hati yang suka melayani Tuhan. Melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami, supaya kami tidak menjadi pribadi yang keras kepala, tidak ngeles, tidak menolak setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami untuk kami belajar taat, lakukan setiap perintah firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan buat, oke. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan diberikan kesempatan untuk memberi persembahan yang kedua. Mari bersama-sama sekali lagi kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu buat setiap kami, biarlah itu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dan boleh dinikmati oleh orang di sekeliling kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini pun kami rindu memberi persembahan diakonia ini Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini boleh Kau pakai untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu yang Kau percayakan Tuhan. Di tempat ini Bapa, biarlah kiranya boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kasih-Mu Tuhan boleh dinikmati oleh orang-orang yang di sekeliling kami juga. Kami mengucap syukur, biarlah kiranya tangan-tangan yang memberi pun Kau berkati berlipat kali ganda. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Ya, firman Tuhannya luar biasa ya pada malam hari ini. Ya, bicara tentang undangan ya. Tuhan seringkali mengundang kita, tapi seringkali kita tidak responi. Berkali-kali Tuhan ya mengundang kita. Ya, berserulah kepadaku. Ya, kalau kamu ada masalah, seru kepadaku, Tuhan katakan gitu. Berdoa kepadaku, aku pasti menjawab. Tapi seringkali kita serunya bukan sama Tuhan, mbak jaya langkung. Ya, kejelani gak apa-apa ya, tapi jela ya. Maunya sama-sama yang mbah-mbah itu, mbah sopo segala macam. Ini kan undangan Tuhan. Kalau kamu berseru kepadaku, aku pasti jawab dan akan kutunjukkan kepadamu hal-hal yang besar luar biasa. Yeremia 3:33 itu ya. Ya. Amin. Tuhan seringkali kita memberikan kita undangan. Ya. Tuhan katakan ya, berkata, ayo ya, pikirkan yang indah, yang Filipi 4:8, pikirkan yang indah, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan. Itu yang dipikirkan, bukan yang aneh-aneh. Ya, makanya enggak heran stroke, ya stres, strip, stop, selesai itu. Karena mikirnya yang aneh-aneh itu. Ya. Undangan Tuhan itu ya, kita beribadah ya kepada Tuhan. Itu undangan dari Tuhan. Ya, tadi dikatakan bicara soal olahraga. Ya, memang 1 Timotius 4:8 berkata, latihan badani terbatas gunanya. Ya, latihan badani terbatas gunanya. Berarti ada gunanya enggak? Ada ya, tapi terbatas ya. Tapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup sekarang, bahkan untuk yang akan datang sampai masuk surga. Amin. Kalau engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, 1 Timotius 6:6 berkata, kalau engkau kita beribadah dengan rasa cukup, maka kita akan mendapatkan keuntungan besar. Ayo kita mulai responi panggilan Tuhan ya, tiba undangan Tuhan, kita responi. Terima kasih Pak Yundrik, firman Tuhannya luar biasa ya. Malam hari ini kita untuk pengumuman, jangan lupa hari Sabtu tetap ada ya line dance ya, dance rohani di tempat ini. Ya, kebetulan Tuhan kirim guru ya, gurunya luar biasa ya. Itu mana? Oh, ini gurunya. Ya, gurunya ya. Ini guru yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Nah, sudah berapa banyak maksudnya sekolah dance itu yang dia tangani, dia banyak tangani, dan dia mau melayani di El Roy untuk supaya kita bukan hanya sehat rohani, juga sehat jasmani ya. Hari Senin, hari Sabtu, tiap hari Sabtu jam 8 ya, setengah 8, jam 8 ya, kita sudah mulai dance ya. Itu ya pengumuman. Dan juga Senin kita ada doa puasa tempat ini. Puji Tuhan, yang doa puasa kemarin kita bikin doa puasanya di Terawas. Wah, ini Tuhan mengasihi ya, El Roy ya, luar biasa. Kita di Terawas itu sampai jam 4 sore kalau tidak salah ya. Dan kita semua merasakan lawatan Tuhan ya. Nah, itu dari Ibu Melani, vilanya Ibu Melani. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Dan untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anton Darmawan ya, Anton Darmawan ya. Jadi kita panggil teman-teman yang lain sama-sama beribadah di tempat ini ya, dengan yang akan dilayani oleh Bapak Pastor Anton Darmawan. Kita bangkit berdiri, katakan tutup. Ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari bersama-sama angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku
Kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami juga masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih kami masih bisa menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini. Itu semuanya kasih dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Biar kami sungguh merasakan lawatan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua umat-Mu jemaat Tuhan. Kami mau meresponi undangan Tuhan, panggilan Tuhan untuk lebih lagi dengan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Yundri yang sudah menjadi salon kami pada malam hari ini. Tambahkan hikmat, marifat, kuasa, urapan menyertai setiapnya. Singkapkan dasar firman Tuhan baginya dimanapun Tuhan utus bersama Meme istri Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, banyak bangsa, suku bangsa. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Usaha mereka diberkati, kesehatan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka juga banyak menopang PLL Elroy. Mereka tidak pernah kehilangan upah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk juga setiap umat Tuhan, jemaat PDL Elroy di mana berada. Malam hari juga yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, khususnya juga Pak Santoso yang baru habis dioperasi. Tuhan yang memulihkan, sembuhkan secara Tuhan. Pasca operasi ini Tuhan yang menyembuhkan dia Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk Bu Joyce, Tuhan yang menyembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang dalam pergumulan keuangan ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga keluarga, dalam hubungan usaha bisnis apapun pergumulan jemaat Tuhan yang berikan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan PDL Elroy, Tuhan yang mencukupkannya. Terima kasih mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup, anugerahkan mereka yang terbaik. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah dan kursus juga Tuhan yang memberkati. Tambahkan mereka akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, semangat belajar. Tambahkan mereka, dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sudah sediakan bagi mereka yang boleh mereka raih dalam nama Yesus. Mereka yang bisnis, mereka yang bekerja, buat mereka berhasil. Dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Tuhan jauhkan, buat mereka lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekor, bukan turun. Terima kasih, terima kasih. Kami juga bersyukur, terima kasih untuk semua kebutuhan penopang pelayanan PDL Elroy pusat sampai cabang-cabangnya. Tuhan sudah mencukupkannya. Terima kasih termasuk tempat ibadah ini. Mereka juga tim musik WL bersama singer, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga beruntuk negara dan bangsa kami Indonesia ini, Tuhan yang selamatkan pemerintahan yang ada, Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang utus mereka. Mereka sungguh-sungguh, terutama para elit politik dan juga pimpinan partai, sungguh-sungguh berdiri atas kepentingan rakyat bangsa Indonesia, bukan kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok. Tuhan sungguh-sungguh berdiri untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Terima kasih sehingga ada ketenangan, kedamaian di negara bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, dan sebelum jemaat-Mu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan. Sebelum kami menikmati dan minuman ini, Tuhan sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmati kekuatan yang baru, kesehatan Tuhan tambahkan bagi kami. Meta yang sudah menjadi saluran berkat itu kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, pimpin, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan semua kami serahkan semua jadwal pelayanan PDL Elroy pusat sampai cabang-cabangnya, pelayan ke dalam pun keluaran. Tuhan yang memberkati, urapi dengan kuasa, urapan Tuhan. Dan kami akan mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari kesusahan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah, menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.